Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari rindukan Allah, rindukan jamahan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita sadar kita perlu Tuhan pada saat ini. Hanya Tuhan penuntun hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa menyerahkan ibadah ini. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami datang ya Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji menyembah Engkau. Kami ingin dengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu ya Bapa. Mari ya Tuhan, biarlah ibadah ini bukan sekedar saja ya Tuhan, tetapi Engkau benar-benar menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dengan orang-orang yang sangat merindukan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memuji Engkau. Kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Allah kita dahsyat dan luar biasa, haleluya. Mari datang pada Tuhan dengan bawa korban syukur kita. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di
Hanya Yesus yang sangat mempesona hidup kita. Amin, haleluya. Mari katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mari sama-sama katakan, sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sekali lagi, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Syalalala. Syalalala. Mahkota bagi kehidupanku. Amin Tuhan. Hanya mahkota kekal yang layak kami terima ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah terang bagi kehidupan kami, Engkau penuntun hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku
sumber kekuatan kami Tuhan. Jesus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah tempat perlindungan kami. Amin Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya
Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dalam kehidupan kami, dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Apapun yang akan Kau sampaikan ya Tuhan lewat hamba-Mu, biarlah Kau mengurapi setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengarkan. Biarlah kami semua bersama-sama mendapatkan rema firman Tuhan dari perenungan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita langsung saja membuka Matius pasal 14. Ayat 22 sampai 33 ya. Kita baca dulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Ya, ini kisah ini terjadi di Danau Galilea ya saudara. Danau Galilea itu adalah sebutan lain dari Danau Tiberias ya. Danau ini memiliki kedalaman yang cukup dalam ya, sekitar 40 meteran ya. Dan karena danau ini cukup luas, maka danau ini juga sering terjadi badai ya. Perairan yang luas itu sering mengalami badai karena angin ya. Di ayat-ayat tadi kan diceritakan bahwa waktu murid-murid itu ada di kapal terjadi namanya angin sakal ya. Angin sakal ini artinya angin yang ya ini angin badai lah, gampangannya itu angin yang mengombang-ambingkan perahu dan membuat air itu jadi tidak tenang ya, jadi mungkin bergelombang tinggi. Nah, kita akan soroti ya kisah ini ya. Saya yakin ini adalah cerita yang sering kita dengar. Dan saya juga percaya kita semua juga memahami ya maksud dari ayat-ayat ini, tetapi mari kita belajar lebih dalam ya, menggali ya apa yang bisa kita dapatkan ya, rema firman Tuhan apa yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat ini ya. Kita akan start ya dari kembali ke ayat 24 ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, murid-murid ini kan ada di dalam perahu dan tidak ada Tuhan Yesus di situ karena Tuhan Yesus itu lagi berdoa di atas bukit ceritanya, dan ditulis ya di ayat sebelumnya bahwa Yesus itu berdoa sendirian. Artinya murid-muridnya itu semua ada di kapal seperti itu. Nah, ternyata ketika terjadi angin sakal ini, murid-murid ini bingung. Karena walaupun di sini tidak tertulis ya, tetapi saya yakin ya namanya perahu terkena badai itu pasti kita yang di dalamnya bingung, betul apa enggak? Kalau kita ada di dalam perahu tersebut ya, lalu perahu kita ini jadi tidak bisa berjalan dengan lurus karena terkena gelombang air ya, dan terkena angin ya, itu
maka kita tidak bisa tenang ya di dalam perahu itu ya. Perahu ini menggambarkan kehidupannya. Jadi orang seringkali merasa galau kalau misalkan ada badai kehidupan atau masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan seseorang gitu ya. Jadi sering merasa galau ya, dan itu wajar, manusiawi. Nah, lalu ya jam 3 malam itu dini hari berarti kan, Yesus ini turun gitu ya, turun dan berjalan di atas air ya, berjalan di atas air mendatangi perahu dari murid-murid. Nah, kita soroti di bagian ini ya saudara. Coba digeser ke ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, di dalam tradisi Ibrani ya, air ini melambangkan kekacauan, ya, melambangkan masalah, melambangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Karena air ini kan sifatnya liquid ya. Liquid itu artinya cair ya. Benda cair itu mau diletakkan dimanapun itu selalu mengikuti bentuk wadahnya kan begitu. Artinya benda cair ini tidak bisa gampang dikontrol ya, tidak bisa gampang dikontrol. Kenapa? Ya karena sifat cairnya sifat cairnya air ini itu hanya bisa diterka-terka, tetapi pasti tidak akan pernah bisa dikontrol sepenuhnya. Nah, kita itu sering ya punya kehidupan itu, kita itu kepingin memiliki kontrol penuh atas kehidupan kita. Semua orang pasti seperti itu. Kita berharap bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kita bisa ngontrol secara penuh. Tetapi ya, siapa yang menyangka ya, di danau yang biasanya tenang, itu mereka tiba-tiba mengalami gejolak ya, mengalami gejolak. Nah, lalu Yesus datang ya, karena sekali lagi ya, Yesus itu adalah Tuhan yang peduli ya kepada murid-murid ya, kepada kita ya sebagai orang-orang percaya. Yesus datang kepada murid-murid itu malam-malam, dini hari ya. Kondisi badai, saya yakin itu pasti nggak kelihatan. Karena zaman dulu mungkin perahu itu enggak punya lampu sorot ya. Seperti sekarang. Kalau sekarang kan punya lampu sorot. Malah menurut ceritanya para pelaut ya, kalau malam-malam itu sudah ada hujan, badai di laut, maka mereka akan memiliki keterbatasan jarak pandang. Karena di laut itu kan gelap sekali, gelap gulita. Nah, ini memang bukan di laut kejadiannya, tetapi ingat bahwa Danau Tiberias atau Danau Galilea ini adalah danau yang mirip laut. Luas sekali dan dalam. Karena dalam, maka air di Danau Galilea ini itu pasti gampang bergejolak kalau kena angin gitu ya. Karena semakin dalam semakin seperti itu, saudara. Nah, ketika Yesus ini mendatangi perahu mereka ya, kita lihat ayat 26. Nah, Yesus itu kan berjalan di atas air. Tadi kan kita sudah bahas ya bahwa air itu dalam tradisi Ibrani itu adalah perlambang dari kekacauan atau perlambang dari masalah. Apalagi ini airnya bergejolak ya karena kena angin. Maka ini adalah gambaran yang luar biasa atas sebuah permasalahan yang terjadi. Nah, Yesus itu diceritakan berjalan di atas air. Saya sudah coba lihat ya. Kata berjalan ini ternyata maknanya adalah makna asli atau makna literal ya. Jadi memang literally ya. Yesus itu berjalan di atas air, bukan melayang ya, tapi berjalan ya, berjalan di atas air. Jadi kakinya Yesus itu menyentuh airnya, tetapi tidak tenggelam. Ini menggambarkan bahwa memang kuasa Tuhan itu bisa menempatkan Tuhan itu di atas setiap persoalan ya. Jadi walaupun ada kekacauan, Tuhan itu selalu bisa berjalan di atasnya dan tidak terpengaruh dengan segala kekacauan yang ada. Nah, lalu murid-murid ini melihat kok ada sosok yang berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Wah, di sini masalahnya, saudara. Di sini tuliskan lalu berteriak-teriak karena takut. Wah, saya membayangkan peristiwa ini ya. Mereka mungkin berteriak histeris ya. Sudah hujan, sudah angin besar, angin sakal,
lautnya, nah bukan laut ya, danaunya itu bergejolak, anginnya kenceng, perahu mereka terombang-ambing, lalu mereka lihat ada sosok berjalan di atas air. Wah, lupa wis. Lupa kalau mereka ini selama ini mengikuti Tuhan yang luar biasa. Mereka yang pertama kali terpikir ya di pikiran mereka itu hantu. Bayangkan saudara, murid-murid itu sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus itu sekian lama. Bahkan ya kalau saudara baca di perikop sebelumnya, ini peristiwa terjadi tepat setelah peristiwa mujizat memberi makan 5.000 orang. Bayangkan. Jadi ya, setelah murid-murid mengalami mujizat bersama dengan Tuhan Yesus, masih tidak percaya, saudara. Masih lupa bahwa Yesus itu sanggup meredakan badai, sanggup mengadakan mujizat, masih lupa. Mereka waktu lihat ada sosok yang datang berjalan di atas air, yang terpikir di pikiran mereka itu bukan Tuhan, tapi hantu. Terbalik ya ini. Saya curiga ini kebalik. Jadi bukan Tuhan yang terpikir di pikiran murid-murid, tapi hantu. Kebalikannya Tuhan ya, hantu. Ini adalah sebuah ironi, sebuah perenungannya di dalam kehidupan kita. Kita tuh sering mengalami mujizat ya. Saya percaya kita semua sering mengalami mujizat. Tapi waktu ada badai hidup datang, yang pertama kali terpikir di pikiran kita itu bukan Tuhan. Tapi seringkali kita itu ngomong, wah ini gara-gara, wah ini pasti, wah. Atau malah kita ini teriak-teriak tidak jelas, artinya histeris sendiri, ketakutan. Seperti murid-murid ini, berteriak-teriak karena takut. Padahal baru saja mengalami mujizat. Saya yakin ini mereka mengalaminya ini, ya mungkin baru kemarin gitu. Baru kemarin sekarang hari Selasa, kemarin hari Senin baru mengalami mujizat memberi makan 5.000 orang. Masih saja lupa bahwa dalam masalah itu Tuhan Yesus itu selalu ada. Nah, kita lanjutkan ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, wah Tuhan ini untungnya baik saudara. Tuhan tidak tersinggung dibilang hantu. Ya, malah Tuhan Yesus ini ngomong, tenang, ini aku Tuhan, jangan takut. Ini aku, katanya Tuhan, tenang. Bukankah kita sering ya mengalami saudara, waktu kita kalut, bingung, ketakutan di dalam permasalahan, lalu tiba-tiba ada sebuah suara yang berkata dalam hati, tenang, jangan takut. Tuhan itu selalu ya ngomong tenang jangan takut, itu sering dia di berbagai ayat di Alkitab itu sering sekali ngomong tenang jangan takut, tenang jangan takut. Kenapa sih Tuhan ngomong jangan takut? Ya karena Tuhan itu ingin mengingatkan kita semua bahwa loh, kamu bersama dengan aku, kamu tidak perlu takut. Seperti itu. Nah, lalu ayat berikutnya 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus ini mengambil langkah berani. Dia seperti orang yang menghadapi masalah lalu ngomong, Tuhan kalau memang engkau yang ngomong barusan, aku mau berjalan bersama dengan engkau. Berjalan di atas air, ini perlambang berjalan di atas kemustahilan, berjalan di atas kekacauan ini. Petrus itu percaya, oh kalau Tuhan yang nyuruh dia jalan di atas air maka pasti akan bisa gitu ya. Nah, lalu lanjut ayat berikutnya, ayat 29. Yang terjadi apa setelah itu? Kata Yesus, datanglah. Wah, firman Tuhan datang kepada Petrus. Nah, sekali lagi ya, firman Tuhan itu kuasanya luar biasa saudara. Jadi Petrus itu melakukan apa yang difirmankan oleh Yesus, yang diucapkan oleh Tuhan. Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Luar biasa ya. Jadi Petrus ini ikut mengalami perkara ajaib karena dia melakukan firman Tuhan ya. Jadi saudara perlu catat ini saudara, bahwa melakukan firman Tuhan itu membuat kita akan mengalami
keajaiban. Ya. Karena Yesus yang ngomong, berfirman, datanglah Petrus, maka Petrus mengikuti ya, nurut sama Tuhan. Lalu dia berjalan di atas air, mendapatkan Yesus, itu datang pada Yesus. Tetapi lihat ayat berikutnya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ternyata sisi manusianya masih tetap ada, saudara. Begitu kerasa lagi tiupan angin, ini kan perlambang dia lagi sudah mulai bangkit imannya. Oh ya, aku ndak akan kalah dengan berbagai situasi yang aku hadapi sekarang. Lalu mulai lagi ada rasa tidak enak ya. Ada hal-hal buruk lagi yang dialami akibat gejolak permasalahan di dalam kehidupan. Maka kita mulai merasa takut kembali. Seperti Petrus ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Iman kita mulai hilang. Dan akhirnya kita kembali mulai tenggelam. Ternyata ya, yang dimaksud dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, beriman, itu kita tidak boleh sama sekali terpengaruh oleh situasi yang kita hadapi. Meskipun situasi itu buruk, kita tetap belajar percaya Tuhan itu yang punya kuasa dan Dia yang akan memberikan keajaiban di dalam kehidupan kita. Iman itu seperti seorang anak, saudara, yang bingung karena kehabisan uang untuk makan. Dia di kos-kosan, saudara. Lalu dia telepon sama ayahnya. Ayah, aku kehabisan uang, aku tidak bisa makan. Habis sama sekali, nak. Masih ada paling tinggal sehari. Oh ya, tunggu. Nanti sore akan ayah transfer. Sekarang ayah masih kerja. Lalu anak ini tutup teleponnya, apakah dia sudah terima uangnya? Belum, saudara. Tapi saya yakin hatinya sudah senang duluan. Jadi kuncinya adalah sukacita ya. Bukan karena apa yang sudah didapatkan. Anak ini belum dapat transferan uangnya, tetapi dia mengalami sukacita duluan. Kenapa? Karena di hatinya dia percaya, dia yakin bahwa ayahnya itu pasti akan mengirimkan uang nanti. Karena sudah janji, kan seperti itu. Karena janji dan dia percaya selama ini ayahku selalu menepati janji. Maka dia tidak akan pernah merasa sedih setelah telepon itu. Karena apa? Karena dia senang, wah nanti sore aku dapat transferan uang. Aku akan makan bakso 5 mangkok gitu. Saking laparnya gitu. Jadi seperti itu. Iman itu seperti itu, saudara. Jadi seperti anak ini ya. Jadi kita itu belum terima pun sudah sukacita. Karena kita percaya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janji-janjinya. Ya, seperti itu. Nah, lalu ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, ditegur kan? Tetapi Tuhan itu luar biasa baik, saudara. Meskipun Tuhan itu menegur Petrus, Tuhan itu tetap apa? Mengulurkan tangan. Ya, jadi tidak akan dibiarkan tenggelam. Jadi meskipun kita ini belajar beriman lalu gagal pun, Tuhan itu selalu mengulurkan tangan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan itu baik sekali. Jadi meskipun kita kadang kehilangan kepercayaan karena masalah itu semakin menghimpit, tetapi Tuhan itu selalu mengulurkan tangan kembali. Meskipun menegur kita ya, saudara. Kamu kurang percaya padahal kamu sudah mengalami mujizat sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Lalu mereka naik ke perahu ya. Ayat 32. Mereka naik ke perahu. Jadi akhirnya Petrus dan Tuhan Yesus itu sama-sama naik ke perahu. Dan angin pun reda. Jadi segera setelah Tuhan itu naik ke perahu, maka angin menjadi reda. Nah, proses mengalami pemulihan dari masalah ini, saudara, itu kita harus melewati namanya proses pelajaran iman. Petrus ini mengalami namanya proses pelajaran iman. Jadi dia belajar percaya kepada firman Tuhan meskipun gagal di tengah-tengah, tetapi Tuhan itu selalu menolong mengangkat dia kembali.
ditarik kembali. Meskipun gagal ya. Petrus ini dibilang sedikit gagal lah. Imannya ini sempat ada, muncul lalu tenggelam kembali gitu ya. Tetapi Tuhan itu baik sekali saudara. Tuhan itu selalu mau kok untuk melatih kita. Dia selalu mau. Kalau dia tahu kita gagal, dia tetap mengulurkan tangan dan menolong setiap kita. Amin. Jadi ini adalah pesan Tuhan ya pada malam hari ini. Kalau kita semua ya saat ini mengalami situasi yang buruk, ada masalah besar yang kita hadapi. Belajar ya. Yang pertama, kalau Tuhan bicara, lakukan saudara. Firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita mesti belajar melakukannya ya. Seperti Petrus ya. Firman Tuhan datang. Yesus ngomong, datanglah. Maka Petrus mengikuti firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mengalami mujizat. Nah, sudah mengalami mujizat, pelan-pelan ternyata mulai pulih permasalahan, mulai ada titik terang. Lalu tiba-tiba ada hal lain yang kembali menimpa ya, atau kok tadinya kelihatan sudah membaik, sekarang agak merosot lagi, lebih buruk lagi. Lalu akhirnya kita mulai kehilangan kepercayaan. Jangan lupa, ini adalah pembelajaran iman saudara buat kita. Bagaimana Tuhan itu melatih kita semua nih ya, otot iman kita ini dilatih supaya kita ini terus percaya kepada Tuhan, kita terus belajar mempercayai pertolongannya itu selalu ada saudara. Tangannya selalu terulur bagi setiap kita. Meskipun kita gagal di dalam proses pembelajaran iman ini, Tuhan itu selalu hadir dan menolong kita. Dan percayalah, di akhir sebuah badai itu selalu ada perairan yang tenang, ada lautan yang tenang, ada danau yang tenang. Saat Tuhan Yesus itu akhirnya sepenuhnya masuk di dalam kehidupan kita, di dalam perahu hidup kita, maka angin permasalahan, persoalan hidup kita itu pasti akan reda. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar ya Tuhan untuk menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Ampuni kami yang seringkali gagal untuk mempercayai firman-Mu ya Tuhan. Seringkali kami mengalami keajaiban, mengalami mujizat di masa lalu, tetapi kami saat menghadapi permasalahan saat ini, kami lupa bahwa Engkau pernah menolong kami di masa lalu, maka Engkau pasti juga akan menolong kami di saat-saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni ketidakpercayaan kami, ampuni kalau kami seringkali menggunakan pemikiran kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami sering lupa saat melihat betapa buruknya persoalan yang terjadi, kami seperti murid-murid yang berteriak-teriak dengan sangat takut. Bahkan kami tidak bisa melihat Engkau secara jelas. Saat Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami pun, mata kami ini kabur oleh pemandangan permasalahan sekitar, sehingga kami tidak bisa melihat jelas pribadi-Mu ya Tuhan yang hadir. Malah seringkali kami mengira bahwa persoalan kami itu semakin buruk ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Tolong kami supaya kami belajar percaya bahwa di dalam badai kehidupan kami Engkau hadir dan melatih iman kami ya Bapa. Mulai saat ini kami mau belajar untuk melakukan apa yang Engkau suruh lewat firman-Mu. Kami belajar untuk mempercayai ya Tuhan saat Engkau menyatakan ya Tuhan firman-Mu bahwa Engkau selalu menolong kami, maka kami belajar untuk bersukacita di tengah-tengah persoalan kami, karena kami sudah menerima janji Tuhan dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan, biarlah kami punya iman yang besar ya Tuhan terhadap Engkau, dan kami percaya iman kami akan membawa kami untuk mengenal Engkau, semakin hari semakin mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat malam hari ini, buat perenungan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah setiap kami ya Tuhan beroleh berkat yang terbaik daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.